persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur
Betapa kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kami bawa ucapan syukur kami, hati kami limpah dengan syukur kepadamu, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, Allah kami, pencipta kami, Kau yang memberi damai sejahtera. Kami mengucap syukur, kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu. Tak ada habis-habisnya kasih-Mu kepada kami. Kami mengucap syukur. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk bulan yang baru di tahun ini. Kami percaya setiap kami mengalami penyertaan-Mu. Kami semua mengalami keajaiban-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap waktu yang Kau berikan di hari-hari yang lalu Tuhan. Penyertaan-Mu yang kami percaya itu sungguh ajaib dan nyata dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan setiap kami berharga di mata-Mu. Setiap kami sungguh-sungguh berarti di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga Kau jadikan setiap kami biji mata-Mu yang Kau pelihara, yang Kau jaga senantiasa bahkan sampai hari ini. Tuhan, Engkaulah juru selamat kami. Engkaulah yang menyelamatkan setiap kami dari setiap jeratan-jeratan dosa. Dan kami percaya setiap kami semakin diperlengkapi di dalam Engkau Tuhan.
Bahkan di hari ini, di tahun yang baru, masih di bulan Januari ini, Kau terus nyatakan bagi setiap kami rencana-rencana-Mu Tuhan. Kau nyatakan setiap kami hal-hal yang baru, sehingga kami boleh tetap bergantung kepada Engkau Tuhan, sehingga kami tetap gentar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap kami yang boleh hadir pagi hari ini, memberikan waktunya untuk sama-sama memuji menyembah Engkau, sama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan, sama-sama kembali disegarkan oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini. Kami percaya Roh Kudus Engkau yang hadir bersama-sama dengan kami. Engkau yang memberikan pengertian-pengertian yang baru. Engkau singkapkan hal-hal yang baru. Kami percaya Tuhan, Kau urapi setiap kami, pribadi lepas pribadi. Apapun yang menjadi kondisi kami pagi hari ini, kami mau percaya bahwa Engkau berikan yang terbaik, rencana yang indah telah Engkau sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, biar setiap kami boleh berdiri tegap Tuhan, prajurit-prajurit-Mu yang berjuang di akhir zaman ini. Kami boleh berdiri tegap, kami boleh pasang setiap senjata kebenaran firman-Mu Tuhan, setiap perlengkapan senjata Allah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami percaya setiap kami boleh diberkati dengan berkat-berkat yang tercurah atas setiap kami. Terima kasih Bapa, sertai dari kami, ibadah kami dari awal, tengah hingga akhirnya, sehingga apa yang boleh kami lakukan itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Sudah bergabung bersama kita semua, Bu Shirley, Kak Jelita, Mas Dodi, Mbak Ivon, Bu Erika, Pak Mangala, shalom. Kita berjumpa kembali di Mesbah doa kita pagi hari ini, Bapak Ibu. Kita percaya ya penyertaan Tuhan bagi setiap kita itu nyata dan tidak pernah kita semua ditinggalkan sendiri. Apapun kondisi kita, apapun yang menjadi kondisi suka dan suka duka kita gitu, tidak pernah Tuhan meninggalkan kita sendiri. Mungkin ada dari kita yang merasa mungkin ditinggalkan, tetapi percayalah bahwa itu semua ada tipuan si jahat ya, yang bilang bahwa Tuhan ini tidak setia, tetapi kita percaya dalam perjuangan kehidupan kita, perjuangan manusia rohani kita, Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, ada satu video yang mau kita saksikan, hanya singkat. Saya ambil ini dari Instagram. Nanti Bapak Ibu bisa saksikan. Semoga terlihat dengan jelas. Ini ada gambar tentang banyak orang yang beradu mulut ya, beradu mulut. Tapi sebenarnya di dalam adu mulut ini ada pihak yang menunggangi tentang pertengkaran-pertengkaran ini. Kita lihat ya, kita mulai ya. Ini videonya singkat, tapi saya percaya Tuhan Roh Kudus berikan pengertian yang dalam buat kita semua. Seberapa banyak ya dalam kehidupan kita sampai hari ini,
kita mengalami proses yang seperti tadi ya, pertengkaran, adu mulut, kemudian ada rasa iri, ada rasa benci, ada rasa kecewa, sakit hati gitu. Seberapa banyak kita sering ya menghadapi hal seperti itu tanpa kita sadari sebenarnya hal itu bukan dari Tuhan. Sebenarnya hal itu adalah strategi dari si jahat untuk bisa membuat kita jatuh. Nah, kita mau lihat dalam perikop, satu perikop dari Efesus 6. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman semua bisa kembali merefresh bagaimana perjalanan hidup rohani kita semua sampai hari ini. Itu banyak hal yang kita lewati sehingga sampai pada akhirnya kita percaya bahwa sebenarnya Tuhan ada bersama kita dengan kita, dan kadang kita sendiri yang eh, malah tidak istilahnya mengabaikan penyertaan Tuhan itu. Nah, di Efesus 6 sebenarnya ada beberapa perikop Bapak Ibu. Efesus 6 ini perikop pertama tentang taat dan kasih. Bagaimana sebenarnya dalam Alkitab ini Tuhan kasih pedoman atau acuan bagi seorang anak, bagi sepasang orang tua, kemudian bagaimana tentang sebagai seorang hamba dan bagi sebenarnya seorang tuan ya. Kalau saya bacakan di sini, nanti kita sebenarnya mau fokus ke perikop yang berikutnya. Tapi saya bacakan dulu di sini taat dan kasih Efesus 6 ayat 1 sampai 9. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu bahagia, berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Satu perikop yang kita baru saja dengarkan tadi tentang taat dan kasih, ini adalah satu pedoman atau acuan yang sebenarnya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita ya. Bagaimana kita sebagai anak, bagaimana kita sebagai orang tua, bagaimana kita sebagai seorang pekerja, bagaimana kita sebagai seorang tuan. Ini sebenarnya sudah diatur dalam Alkitab, tapi kadang atau bahkan sering dari kita mengabaikan hal-hal ini. Karena apa ya? Karena kita masih hidup di dalam dunia ini dan daging kita masih menguasai kita, dan kita memang harus mengalahkan daging kita, dan ini perjuangan kita sampai kita masih diberi kesempatan di bumi ini, yaitu memang perjuangan itu sepertinya tidak ada akhirnya gitu ya Bapak Ibu. Nah, seperti tadi video yang kita lihat tadi ya, pertengkaran, mungkin sepertinya pertengkaran itu ada hal-hal logis atau alasan-alasan yang masuk akal ya, yang bisa kita utarakan ya dengan lawan bicara kita. Karena kita berpikir ini semua hal pertengkaran-pertengkaran ini pasti sebenarnya ada maksudnya gitu ya. Kita ada menyiapkan pembelaan-pembelaan, kita menyiapkan data-data, kita menyiapkan segala macam banyak hal yang sebenarnya dengan pertengkaran yang sampai marah, sampai membuat emosi, itu sebenarnya ada pribadi yang menunggangi, istilahnya menunggangi itu yang menyutradari hal itu gitu. Nah, sampai pada kita bisa lihat di perikop selanjutnya, perlengkapan rohani. Nah, ini ada 10 ayat. Nah, di sini kita semua boleh sama-sama membacakan ayat ini ya. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa,
melawan kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah topeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saya naikkan dulu ya, Bu. Ya. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Terima kasih Bu Shirley, Kak Jelita untuk membacakan satu perikop ini ya. Jadi kalau kita lihat dengar bersama tadi perikop Efesus 6 yang pertama tentang taat dan kasih itu adalah satu pattern atau pola yang disampaikan di dalam Alkitab ini bagaimana supaya kondisi keadaan di dalam keluarga kita, pekerjaan kita semuanya damai gitu ya. Karena kalau dengan kita sebagai anak-anak kita menaati orang tua, pasti kehidupannya damai ya, Bapak Ibu. Kalau kita sebagai anak-anak menghormati orang tua kita, itu juga pasti damai. Di sini malah dibilang hormatilah ayah ibumu supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di. Bagaimana juga seorang bapak-bapak tidak membangkitkan amarahnya di dalam hati anak-anak, kemudian mendidiknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan, itu kondisinya damai. Semuanya damai, sejahtera gitu ya. Seorang hamba juga ketika menaati bosnya atau pimpinannya gitu, dengan apalagi dengan takut dan gentar, apalagi dengan tulus hati gitu, itu pasti kondisinya ideal, damai semuanya. Tapi ternyata Bapak Ibu kalau kita lihat di uh, perikop selanjutnya, apalagi tadi kita melihat video yang kita saksikan tadi, tetapi kondisi damai ini pasti ada pihak yang tidak senang. Karena kita sendiri kan sebenarnya manusia roh, Bapak Ibu. Manusia roh yang juga kita tahu di dalam dunia ini yang sudah dikuasai oleh si jahat, juga ada penguasa-penguasanya. Juga ada penghulu-penghulu di udara ini yang tidak suka dalam kondisi kita yang damai sejahtera. Sehingga diingatkan kembali di perikop ini, di perikop kedua tentang perlengkapan rohani, pada akhirnya sebenarnya pada setiap perjalanan kehidupan kita dari kita lahir, remaja, dewasa, kita sebagai orang tua, bahkan sampai posisi saat ini, pada akhirnya itu apa? Pada akhirnya Tuhan menghendaki kita semua itu kuat di dalam Tuhan. Karena pada akhirnya memang kita harus diuji. Kita semua pasti akan diuji, yang akan menguji semua dalam kehidupan kita. Kayak seperti kita sekolah ya Bapak Ibu ya. SMP, SMP kelas 1, SMP kelas 2, SMP kelas 3, kita diuji. Diujinya apa ya? Semua materi yang sudah kita pelajari dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Apakah semua materinya keluar? Ya enggak. Hanya beberapa ujian saja yang memang mau kita kerjakan di hari ujian itu ya. Tetapi kita apakah mempelajari hanya sebagian saja? Enggak, tapi kita mempelajari semuanya. Sama seperti dengan kehidupan kita. Tuhan menghendaki kita itu kuat di dalam Dia, di dalam kuasanya Dia. Dan bahkan Tuhan bilang, di sini sampaikan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kalau kita mau pergi ke suatu tempat yang kita tahu memang medannya itu sangat
tidak nyaman ya, tidak membuat kita nyaman, pasti kita mempersiapkan banyak hal ya. Kayak misalnya kita mau berangkat touring atau apa ya, touring atau ke Bromo atau ke tempat-tempat yang memang memerlukan banyak perlengkapan ya, misalnya baju dingin atau misalnya kupluk atau sarung tangan, kita tuh menyiapkan semuanya dengan baik. Kita berpikir jangan sampai kita ada barang yang ketinggalan sehingga ketika kita pinjam sama teman juga pakai. Jadi kita benar-benar harus mempersiapkan diri dengan baik. Nah, sama dengan perjuangan kita setiap harinya ya Bapak Ibu. Setiap hari dari bangun pagi itu sebenarnya sudah mulai itu. Dalam tidur juga itu satu perjuangan dalam hidup kita juga, dalam rohani kita. Sampai di sini dikatakan di ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita kalau iblis sendiri punya strategi ya, seperti tadi video yang tadi sepertinya punya strategi untuk supaya pertengkaran itu tidak berakhir, supaya pertengkaran itu berlarut-larut gitu. Dia punya strategi. Nah, kita juga sama. Kita juga harus ada strategi untuk menghadapi itu semua. Walaupun ini di awal tahun, Bapak Ibu, banyak hal yang memang kita siapkan ya. Strategi untuk resolusi kita bisa tercapai, itu bagaimana caranya, bagaimana tahapannya, supaya nanti kita tidak gagal lagi. Tapi di balik itu semua, apakah kita semua sudah mempersiapkan strategi? Apakah kita sudah mempersiapkan perlengkapan rohani kita setiap harinya atau tidak? Nah, di ayat 11 di sini saya katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya apa? Supaya kita semua tuh dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat ini bisa berupa pekerjaan kita, bisa berupa gadget kita, bisa berupa circle pergaulan kita, atau berupa hobi kita. Ini banyak hal yang bisa strategi iblis pakai untuk kita jatuh dalam peperangan rohani ini. Tapi ayat 12 di sini dijelaskan kembali, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Bayangin ini ya, ada satu strata atau tingkatan ya. Melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Perjuangan kita memang bukan melawan darah dan daging, Bapak Ibu. Tetapi banyak dari kita yang sebenarnya melawan darah dan daging. Melawan manusia. Kita banyak melawan pimpinan misalnya. Melawan yang berkuasa atas kita misalnya. Atau melawan mungkin anggota keluarga kita. Banyak yang kita tertipu gitu. Kenapa ayat 11 ini disampaikan, ya, ayat 12 ini disampaikan karena banyak dari kita bukannya mendengarkan firman Tuhan itu, tapi malah berlawanan. Jadi kita melawannya darah dan daging. Tadi sempat sebelum saya join di doa pagi ini ada lihat satu video juga, video singkat, cuman saya ceritakan saja. Jadi ini berupa kartun animasi. Ada sepasang suami istri lagi ngobrol gitu ya, lagi ngobrol, cuman kemudian si istri mungkin ada di gadgetnya ada yang menghubungi, kemudian dia asik sama gadgetnya sehingga si sang suami juga akhirnya karena nggak ngobrol gitu kosong, ya udahlah dia juga ngambil gadgetnya, akhirnya ngobrol melihat gadgetnya, tapi dalam gadget itu mungkin informasi atau apapun yang bisa merusak komunikasi mereka, akhirnya mereka berantem gitu ya, mereka berantem, tetapi di balik berantemnya itu ada sosok si iblis gitu di belakangnya yang senang akan mereka ada salah komunikasi, akhirnya mereka beradu mulut, kemudian akhirnya mereka bertengkar gitu, sampai pada akhirnya mereka berantem, terus mereka capek gitu ya, capek, terus mereka baru sadar loh, kenapa ya kita berantem sama hal-hal yang sebenarnya nggak penting banget untuk dipermasalahkan gitu, sampai akhirnya mereka ngerti, oh ini bukan 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 kita nih, harusnya kita mengerti ini adalah satu situasi yang iblis pakai supaya kita berantem gitu, bertengkar gitu. Akhirnya mereka berdoa, kemudian mereka tahu ini adalah kerjaan si jahat, akhirnya mereka istilahnya saling mengampuni, kemudian terjadilah pemulihan gitu. Nah, ini video singkat yang tadi saya lihat, pasti Bapak Ibu entah kemarin, entah pagi ini, banyak hal yang kita alami sama seperti ayat 12 ini atau bahkan video tadi. Bahwa perjuangan kita ini kadang malah melawan darah dan dagingnya, bukan melawan yang di belakangnya, bukan melawan si iblis yang membuat strategi ini gitu. Jadi di ayat ini kita diingatkan kembali, ayo kita sama-sama berjuang
bukan lagi melawan darah dan daging, tapi roh-roh yang ada di belakang itu, roh-roh jahat di udara. Dan itu nggak bisa kita lawan dengan strategi-strategi yang kita bisa terapkan kepada manusia ya. Kalau manusia kan secara fisik kelihatan gitu. Kemudian kita tahu kelemahan-kelemahannya. Kadang kita serang dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan orang itu. Kadang kita serang orang itu dengan perkataan-perkataan yang sebenarnya nggak begitu, tapi kita pengen aja itu ngomong. Gitu. Nah itu benar-benar kita sudah strateginya salah di situ. Jadi bukan kita melawan orang yang secara fisik kelihatan di hadapan kita, tapi kita lawan dengan persiapan dalam roh kita, gitu. Sehingga di ayat 13 disampaikan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi kalau tadi kita mau persiapan, mau ke tempat yang, ini kemarin sebelum sini, saya ada dengar seorang hamba Tuhan khotbah ya, dia tinggalnya di luar negeri sehingga musim yang dia hadapi ya, musim itu ada 4 ya di sana ya, ada musim dingin gitu ya, musim panas, musim gugur gitu ya, dan ada 4 musim. Nah 4 musim ini mereka pasti akan mempunyai outfit atau pakaian yang berbeda untuk setiap musim. Nggak mungkin musim panas kita pakai jaket yang coat yang tebal gitu ya. Nah ini semua musim ini pasti ada banyak beberapa outfit yang dikenakan, dan itu nggak mungkin kita kenakan outfit baju panas di saat kita sedang misalnya baju panas itu yang longgar, yang tipis gitu ya, saat kondisi lagi dingin gitu ya, kan nggak mungkin, itu kita akan sakit sendiri gitu. Beda ketika dia kembali ke Indonesia nih, pas ke Indonesia pakaiannya ya bisa sama aja, mau panas mau dingin ya kita bisa menyesuaikan karena kan di sini musimnya cuma 2, musim panas dan musim hujan. Nah satu hal yang dia mengerti, oh ternyata dalam kehidupan kita tuh banyak musimnya loh, banyak musim, mungkin sedang kita mengalami pergumulan, banyak mengalami sukacita, dan itu strateginya yang kita siapkan juga berbeda-beda gitu. Sama halnya dengan kondisi perjuangan rohani kita ya. Di ayat 13 ini, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi ketika kita tahu ada setiap hari itu adalah peperangan, setiap hari adalah pergumulan bersama Tuhan, kita harus siap dengan ini semua Bapak Ibu. Semua yang kita dengar, kita sharingkan di ibadah pagi ini, setiap hari Sabtu, ini sebenarnya hanya sharing singkat, dan sebenarnya peperangan sesungguhnya yaitu adalah setelah ini, setelah selesai doa pagi, setelah kita bertemu dengan berinteraksi dengan anggota keluarga, dengan saudara-saudara kita, dengan rekan kerja kita, itulah sebenarnya perjuangan sesungguhnya Bapak Ibu. Sedangkan di sini di gereja atau di komunitas persekutuan yang lain itu sebenarnya hanya briefing singkat seperti seorang pertempuran ya. Dalam pertempuran peperangan biasanya si pemimpinnya itu ngumpulin semua tentara-tentaranya gitu, kemudian dikasih briefing singkat, ini begini, 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 begini. Nah setelah itu mereka akan mengalami peperangan sesungguhnya, the real battle-nya. Di ayat 13 ini disampaikan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya apa? Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Bapak Ibu, peperangan yang dihadapi, yang disampaikan di sini adalah peperangan satu ke satu. Bukan peperangan yang berkelompok ya. Kita masing-masing ada peperangannya sendiri. Kita masing-masing ada battle-nya sendiri. Dan itu memang bagian dari kita untuk mempersiapkan perlengkapan senjata Allah itu secara pribadi kita. Karena pada akhirnya, pada ujungnya, walaupun kita bersama-sama seperti ini dalam satu komunitas, pada ujungnya akhirnya kita memang harus berhadapan sendiri-sendiri. Kayak di sini, kalau di sini perlawanan ini seperti pergulatan ya. Pergulatan itu seperti kalau kita lihat olahraga gulat, itu satu ke satu orang. Bagaimana perlawanan ini kita hadapi, benar-benar kita mengandalkan Tuhan. Gak mengandalkan orang lain, gak mengandalkan keluarga, gak mengandalkan pemimpin rohani, tetapi ini benar-benar pergulatan kita pribadi masing-masing. Jadi tadi di ayat 13 ini, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri
Tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Tuhan sangat rindu kita menyelesaikan peperangan kita masing-masing, dan pada akhirnya kita menyelesaikannya dengan penuh kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Dan itu memang tidak gampang. Selama kita masih hidup di dunia ini, perjuangan ini seperti tidak ada habis-habisnya, Bapak Ibu. Karena Tuhan tahu nih, kita ini dari daging yang benar-benar lemah. Apa yang kita omongkan saat ini, saya juga diingatkan dengan firman Tuhan ini, kadang kita bisa mengingkarinya beberapa menit kemudian. Sebegitu rapuhnya manusia, sehingga Tuhan bersedia untuk memberikan kita kesempatan, sehingga kita bisa memperbaiki diri. Kalau sekarang kita mau ngomong A, bisa jadi beberapa menit kemudian dengan kondisi yang sudah diatur gitu ya, strategi si jahat mempengaruhi yang lain, itu bisa kita berubah loh dengan cepat. Dan luar biasanya, Tuhan masih memberikan pengampunan buat kita. Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita. Dan luar biasanya, kadang kita tidak menghargai kesempatan itu. Kadang kita menganggap masih ada waktu besok. Tapi kan tidak ada yang tahu hidup kita ini seperti apa. Hidup kita ini hanya seperti uap yang bisa hilang setiap saat. Nah, kembali ke ayat 14, sehingga disampaikan di sini, jadi berdirilah tegap. Ya. Bukan kita berdiri dengan kita berdiri sih berdiri, tapi kita masih memandang kekuatan kita sendiri. Tapi Tuhan rindukan kita berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kalau kita sudah diikat oleh kebenaran, artinya ketika ada satu ketidakbenaran yang dihadapkan kepada kita, misalnya kita menghadapi satu masalah, terus Tuhan dalam hati kita bilang, mati gua gitu kan, aduh salah nih gua gitu. Nah itu ketika kita berada dihadapkan dengan ketidakbenaran itu, kita bisa tetap berdiri tegap. Tapi satu syarat, kita memang harus bergaul karib dengan Tuhan. Seperti tadi seorang pemimpin perang, ya, tentara perang, pemimpin ya, pasukan perang, yang memanggil semua anak-anak buahnya masuk dalam tenda, kemudian diberikan briefing tentang satu prinsip bagaimana kita bisa mengalahkan musuh. Nah, kita juga harus seperti itu. Kita juga harus masuk dalam kemah itu, dalam tenda itu, dalam waktu-waktu pribadi kita bersama Tuhan, sehingga kita tahu nih, sudah bergaul karib dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tidak merasa asing dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena kan kadang kita berpikir kebenaran firman itu asing ya. Kayak misalnya, kalau kamu ditampar pipi kiri, dikasih tampar kasih pipi kanan gitu. Kan sepertinya kalau kita tidak bergaul karib dengan Tuhan, itu hal yang asing, aneh gitu. Kok begitu gitu. Tetapi kalau kita setiap hari bergaul karib dengan firman Tuhan, dengan Tuhan sendiri, kita diikat pinggangkan, di pinggang kita diikatkan kebenaran itu, kita tahu itu yang akan melindungi kita. Sehingga ketika ada ketidakbenaran yang masuk ke telinga kita, ke pikiran kita, atau bahkan ke hati kita, itu langsung kita bisa validasi, oh ini salah. Gitu. Dan kita juga bisa berbaju sirahkan keadilan. Kadang kita berpikir, baju cerah keadilan ya, baju cerah tameng dalam dada itu kan, itu satu hal yang bisa, satu alat yang bisa melindungi kita ya. Ya tadi kalau ikat pinggang kebenaran, berbaju cerahkan keadilan yang bisa melindungi kita. Balik lagi, kalau kita tahu tentang keadilan-keadilannya Tuhan, kita tahu nih hal-hal yang asing di luar kita, ketidakadilan-ketidakadilan yang di luar atau keadilan versi dunia, kita tahu. Gitu. Tapi satu hal lagi, kita harus masuk dalam waktu-waktu pribadi kita bersama Tuhan. Bahkan di ayat 15 sampaikan, ini setiap hari ya, setiap hari kita kenakan ini, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Seberapa banyak dari kita mau rela memberitakan Injil damai sejahtera? Kadang kita mau memberitakan Injil damai sejahtera kalau ada teman bersama kita. Kalau misalnya orangnya bisa diomongin gitu. Tetapi ketika kita berhadapan dengan pribadi yang sepertinya keras, yang sepertinya nggak mungkin, kita malah memilih untuk nanti aja lah, mungkin ada orang lain yang rela memberitakan Injil buat dia. Nanti aja lah, nanti juga kan dia bisa bertobat kalau Tuhan sudah tegur dia. Dari kita banyak yang tidak rela sebenarnya.
Kalau sampai dibilang kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, banyak dari kita yang berpikir 1 kali, 2 kali, 1000 kali untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Karena kita berpikir itu tidak terlalu penting gitu. Terlalu penting bagi dia. Kita berpikir kan, itu kan yang dia butuhkan sekarang kan mungkin keadaan ekonomi. Gak mungkin lah saya memberitakan Injil damai sejahtera. Dia tanya, emangnya kamu bisa bantu saya berapa gitu. Banyak pemikiran-pemikiran, penilaian-penilaian dalam pikiran kita yang sebenarnya itu bukan berasal daripada Tuhan. Makanya ketika disampaikan di sini kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera ini untuk mengikis daging kita yang banyak hal yang sebenarnya kita lakukan itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Kita tahu iblis menggunakan strategi. Kita pun harus menggunakan strategi, Bapak Ibu. Kalau enggak, kita akan jatuh di dalam peperangan rohani kita, dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, dan itulah yang mereka harapkan, itulah yang iblis harapkan, supaya kita jatuh dan tidak bergantung lagi sama Tuhan. Supaya kita jatuh dan menganggap bahwa hidupnya itu tidak berguna lagi. Itulah tujuan dari si iblis untuk mengalahkan kita di dalam peperangan ini. Kembali lagi ke ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Poin di 18, yang 18-nya ayat 18, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bapak Ibu, kita waktu ini kan 24 jam sehari ya. Dan di sini firman Tuhan bilang berdoalah setiap waktu. Artinya dalam 24 jam ini kita terus berdoa. Gimana caranya? Gimana caranya? Apa kita jadi kita nggak bekerja, apa kita hanya duduk diam, melipat tangan, membawakan musik pujian penyembahan. Nggak seperti itu, Bapak Ibu. Kalau Tuhan tuntun emang untuk melakukan doa seperti itu, ya kita lakukan. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam memutuskan banyak hal, dalam setelah bangun pagi, apa yang mau kita lakukan, itu adalah doa kita kepada Tuhan, bicara kita kepada Tuhan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Karena yang tadi kita dengar, iblis menyiapkan strategi. Strategi seperti kita tahu ya, iblis itu seperti yang singa yang mengarahkan di sekeliling kita, menunggu kita untuk jatuh, menunggu kita untuk lemah dan diserang. Gitu. Dan kita memang harus berjaga-jaga di dalam doa kita dengan permohonan yang tidak putus-putusnya. Untuk segala orang kudus di sini, juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Pada intinya Bapak Ibu, ketika kita berjaga-jaga dalam kehidupan kita, dalam perkataan kita, dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, dalam seluruh pertimbangan-pertimbangan kita, pada akhirnya itu Tuhan rindu supaya banyak orang yang mengenal Dia. Mungkin ketika kita melakukan hal ini, banyak orang yang diberkati dengan tindakan kita, dengan perkataan kita, dengan keputusan-keputusan kita. Walaupun sebenarnya itu tidak kita sadari. Jadi, hal yang mau kita pelajari pagi hari ini, Bapak Ibu, bahwa perjuangan ini, perjuangan iman kita ini akan terus berjalan. Seperti tidak ada akhir-akhirnya. Seperti hari ini udah selesai, kok besok ada lagi masalah ini. Hari ini udah selesai, kok besok udah ada masalah yang baru lagi gitu. Karena ya itu tadi, Tuhan melihat kita ini manusia dari daging yang belum stabil, artinya masih labil. Gitu. Kemarin saya merenungkan dalam perenungan saya ya, mungkin kita memiliki keinginan gitu ya, keinginan, saya mau ingin ini deh, mau ingin ini gitu. Kita terus berdoa, berharap supaya saya mendapatkan hal yang kita perlu gitu ya, dan kita bilang sama Tuhan ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan misalnya Tuhan mengabulkan. Ternyata setelah kita mendapatkan berkat yang kita inginkan, kita rindukan, ternyata masih ada aja masih ada aja keluhan
keluh kesah kita di hadapan Tuhan tentang berkat yang sudah kita terima. Saya nggak tahu Bapak Ibu apakah pernah mengalami hal itu atau tidak. Misalnya kita menginginkan punya mobil gitu ya. Setelah punya mobil, ternyata masih ada aja keluh kesah yang kita lakukan gitu ya. Katanya ternyata pakai mobil, kalau gitu mah pakai motor aja. Atau kalau gitu mah bisa jalan kaki aja gitu. Masih ada aja keluh kesah yang kita ucapkan, walaupun sebenarnya berkat yang sudah kita minta itu sudah kita terima. Sebegitu apa ya, sebegitu tidak konsistennya kita dengan ucapan kita sendiri, Bapak Ibu. Jadi memang ketika kita mendapat satu kondisi yang sepertinya kok berat gitu. Sebenarnya Tuhan mau kasih sama kita tuh suatu pengertian dengan kondisi ini kamu terus bergantung kepada aku dan kamu tidak kamu dilalui dari jalan-jalan yang jahat gitu. Kadang kita berpikir permasalahan ini kok tega gitu Tuhan memberikan kepada kita. Tetapi sebenarnya dalam permasalahan pergumulan itu Tuhan sedang menolong kita supaya kita tidak melalui jalan yang salah gitu ya Pak. Jadi dengan kondisi yang kita sudah bisa dengar pagi hari ini firman Tuhan tentang perlengkapan rohani ini, saya percaya masing-masing dari kita akan diberikan pengertian yang lebih daripada yang kita dengar pagi hari ini. Karena yang saya percaya Roh Kudus memperlengkapi Bapak Ibu semua dengan seluruh kondisi kehidupan yang saat ini saya kan tidak tahu bagaimana kondisi Ibu Shirley, apakah ada masalah atau tidak, Kak Jelita juga ada masalah atau tidak, kemudian Mbak Ivon atau Mas Dodi atau Bu Erika ada masalah atau tidak. Tetapi yang saya tahu, Roh Kudus akan memberikan pengertian yang lebih dahsyat lagi daripada pagi hari ini, sehingga pada akhirnya hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Itu mungkin yang bisa saya saksikan, sharingkan pagi hari ini. Saya percaya untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar, kita rindu untuk renungkan, terlebih lagi kita lakukan untuk kemuliaan. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada yang mau menambahkan, dipersilakan sebelum kita masuk dalam doa syafaat kita. Enggak, aku mau tambahin itu udah ini nanti Roh Kudus yang kasih pengertian buat kita masing-masing. Karena kita hidup dalam dunia ini, kadang kita pentingan daging, tetapi sebenarnya kalau orang sakit atau orang berantem atau ada kejadian yang jahat itu lagi ditunggangi sama setan. Hanya kita nggak lihat setannya, kita hanya lihat orang di depan kita. Sehingga kita selalu jatuh dan jatuh gitu. Jadi ya mungkin tuntunan Roh Kudus saja yang bisa betulin kita ya. Terima kasih firman-Nya sih. Amin. Terima kasih Bu Erika. Mas Dodi, ada yang mau di-sharingkan Mas Dodi? Ya, silakan Mas Dodi. Ya, mungkin kalau dari aku tadi yang disampaikan sama Bu Erika dan Kak Sirma sangat memberkati sih Kak. Maksudnya secara khusus ketika kita berbeda pendapat dengan orang, kadang mungkin terbawa suasana juga, kita menjadi marah. Keinget juga ada ayat di Alkitab yang bilang kemarahan itu sebenarnya kebodohan ya. Jadi terkadang ketika kita bisa menghindari marah itu sudah pasti itu dari Roh Kudus memberi hikmat untuk menyelesaikan setiap masalah dengan kepala yang dingin. Mungkin ini sih bisa jadi bekal buat seminggu ke depan, Kak. Amin. Terima kasih Mas Dodi untuk sharingnya. Kak Jelita, ada yang mau sharingkan Kak Jelita? Enggak, aku ikut aja. Buat pencerahan. Thank you. Ya, Kak Jelita. Mbak Ivon, shalom Mbak Ivon. Shalom Mbak Sirma. Halo Mbak Ivon. Pagi. Gimana Mbak Ivon? Ada yang mau di-sharingkan Mbak Ivon? Mungkin ini ya Mbak ya, saya cuma sharing tentang kebaikan Tuhan saja dalam hidup, juga tentang berkaitan dengan perikop yang tadi.
Jadi ini saya sharing kebiasaan saya setiap hari, Bu. Kalau saya biasanya tiba di kantor, kebiasaan saya itu saya langsung membuka laptop dan memutar lagu-lagu rohani. Itu kebiasaan saya setiap hari. Jadi lagu-lagu itu selain saya berdoa, lagu-lagu itu juga lagu rohani juga menjadi kekuatan saya setiap hari untuk menjalani hari saya karena seharian itu kita tidak masih misteri, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi walaupun kita baik sama orang, kita berbuat baik, berusaha berbuat baik, tetapi kan belum tentu juga itu ditanggapi dengan baik. Jadi kekuatan saya adalah Tuhan. Sumber saya hanya Tuhan. Jadi setiap menghadapi segala sesuatu, saya berusaha untuk melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan saya dalam baik dalam pekerjaan maupun kehidupan saya sehari-hari. Seperti itu juga memang betul yang tadi Ibu bilang bahwa pasti di dalam setiap eh, setiap apa yang kita hadapi pasti ada ditunggangi sesuatu. Nah, itu memang eh, itu tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita pungkiri, tetapi bagaimana kita bersikap saja menghadapi itu. Justru itu eh, jangan berhenti untuk melibatkan Tuhan. Seperti itu, Bu. Kalau sharing dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ivon udah bisa sharing sama kita, luar biasa. Jadi banyak hal ya memang yang melengkapi kita dari waktu-waktu pribadi kita dalam apa namanya lagu-lagu rohani yang kita percaya juga ya Tuhan urapi orang yang membuat lirik itu, yang menyanyi, mengaransemen lagu itu sehingga bisa memberkati banyak orang. Jadi terima kasih Mbak Ivon, terus semangat dalam perjuangan hidup kita semua supaya kita pada akhirnya mengakhiri segala sesuatu pertandingan iman kita ini dengan penuh kemenangan. Puji Tuhan. Terima kasih Mbak Ivon. Bu Shirley, apakah masih Iya, boleh Bu Shirley? Silakan Bu iya, Shirley. iya, iya. Kalau saya mau tambahkan sedikit bahwa ya kita dalam setiap hari ya, selama memang masalah selalu ada, tetapi bagaimana kita memelihara, saya selalu memelihara hati. Karena dari hatilah segala sesuatunya itu yang kita timbul rencana, terus rasa gimana, jadi selalu berusaha untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaannya sambil berserah. Selalu memang ya seperti tadi dikatakan kita selalu berusaha melibatkan Tuhan. Baik itu kan pergumulan bisa melalui anak-anak kita, teman kerja, dimanapun kita berada. Ya, itu dari tambahan dari saya. Terima kasih Bu Shirley untuk sharingnya. Puji Tuhan ya. Saya percaya Tuhan yang memberikan pengertian-pengertian yang baru bagi kita semua dan Tuhan Yesus memberkati kita semua, selamat berjuang dalam kehidupan kita masing-masing dan apapun yang kita hadapi, kita harus peka ya terhadap kondisi ini sehingga kita tidak terjebak dalam jeratan si iblis, kita bisa keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapak Ibu untuk sharingnya. Kalau sebentar kita mau berdoa syafaat. Ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus atas waktu yang Tuhan telah berikan kepada kami sehingga pada pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk doa bersama. Kami mau berdoa khusus buat Pak Adi yang Engkau telah memberikan tanggung jawab yang baru sebagai staf ahli menteri. Biarlah Tuhan Engkau mau pakai dia dalam memberikan masukan kepada Bapak Menteri seturut kehendak Tuhan. Dan melalui Pak Adi di dalam tugas pekerjaannya, nama Tuhan dimuliakan, dapat terbaca oleh teman-teman rekan sekerja di Kementerian Perindustrian. Engkau berkati Bapak Adi, berikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, berkati istri dan anak-anaknya. Biarlah Tuhan mereka boleh senantiasa menaikkan doa kepadamu
dan bersandar dalam setiap kehidupannya. Khususnya sebagai Ketua Bindro Kris, Engkau memberkati Tuhan juga, baik sebagai ketua maupun semua pengurus, sehingga salah satunya Tuhan program mereka yang pada saat ini boleh kami sedang laksanakan, boleh berjalan dengan baik. Tentunya juga Tuhan banyak program yang lain, Tuhan senantiasa mendukung, sehingga semuanya terbuka jalan, memberi kekuatan, ada sukacita di dalam menjalankan pembinaan roh Kristiani, dan kami berdoa buat semua anggota-anggota semakin hari semakin bertambah, dan biarlah jiwa-jiwa kami Tuhan senantiasa mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, ampunkan salah dan dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kau memberi kami kesempatan untuk berkumpul dan berdoa bersama-sama melalui Zoom meeting ini. Bapa yang Maha Kuasa, kami mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk secara khusus kementerian kami, Kementerian Perindustrian. Tuhan yang memberkati seluruh satuan kerja, seluruh pegawai yang tersebar baik di pusat maupun di satker daerah. Bapak, kiranya Engkau memberkati setiap kami dalam bekerja dan di dalam menjadi saksi-Mu ya Tuhan dalam tempat pekerjaan kami. Tuhan, tolonglah kami dalam pekerjaan, saat kami melakukan pekerjaan kami, biar nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam setiap tindakan dan perbuatan kami. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk Bindroh Kris, Kemenperin, Tuhan tolong juga untuk dapat menjadi berkat dimanapun kami semua berada. Secara khusus juga ya Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan memberkati Bu Shirley, Bu Erika, Kak Sirma, Kak Jelita, Kak Ivon, kiranya ya Bapa, semakin banyak anak-anak-Mu ya Tuhan, yang ingat akan Engkau, dan senantiasa menjadi saksi bagi-Mu ya Tuhan, di tempat kerja kami masing-masing. Tuhan tolong, secara khusus juga angkatan yang baru, yang masuk ke dalam Kementerian Perindustrian, teman-teman kami, generasi muda, secara khusus yang Gen Z, Tuhan tolong memberkati supaya kami dikuatkan di dalam pekerjaan kami, supaya Roh Kudus menguatkan, memberi kami hikmat, agar kami tidak mudah menyerah, tetapi kami senantiasa mengandalkan Tuhan, mengandalkan Yesus Kristus yang senantiasa menguatkan kami dan memampukan kami untuk melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Tuhan berikan kami hati yang senantiasa merendah. Tuhan tolong supaya setiap perkataan kami, tutur kata kami, perbuatan kami tidak menyakiti hati orang lain, tetapi membawa berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, doa-doa ini Tuhan sempurnakan dan kiranya Engkau dengarkan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bisa berkumpul untuk bisa mendengarkan Tuhan Yesus sebagian firman-Mu untuk memuji nama-Mu. Tuhan, saat ini kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa Indonesia, di mana kondisi bangsa Indonesia yang masih mengalami ketidakstabilan. Banyak kami dengar berita-berita terkait pabrik yang tutup dan PHK, dan banyak juga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati Tuhan Yesus, seluruh masyarakat di bangsa Indonesia, berikan kami semua kedamaian Tuhan, di mana masing-masing masyarakat dan ada toleransi Tuhan di bagi bangsa Indonesia, di mana kami semua bisa melakukan semua aktivitas kami dengan penuh damai, dengan damai sejahtera, sehingga kami bisa sehingga bangsa ini Tuhan Yesus bisa terus maju, bisa ke depannya, bisa terus berkembang dan bisa membawa kesejahteraan Tuhan Yesus untuk seluruh bangsa Indonesia. Berkati Tuhan Yesus Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, juga Menteri dan seluruh jajarannya sampai ke daerah. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati Tuhan, supaya berikan hikmat kebijaksanaan Tuhan untuk para pemimpin kami Tuhan, untuk bisa melaksanakan semua tugas mereka, semua tanggung jawab mereka, hanya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Berikan kami semuanya sukacita, damai sejahtera untuk bisa melaksanakan semua aktivitas kami dengan baik. Juga kami Tuhan Yesus mendengar terkait
eh, negara Israel dan Hamas yang sudah mengadakan perjanjian gencatan senjata. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus untuk kondisi di negara tersebut yang kiranya Tuhan Yesus hal tersebut juga Engkau terus biasa membawa Tuhan kedamaian untuk dunia ini juga Tuhan Yesus, sehingga kondisi di dunia ini juga tetap Tuhan bisa terjaga kedamaiannya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya. Allah Bapa di surga, ada lagi ungkapan syukur, hormat, pujian, serta kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu, karena begitu baik dan cintanya Engkau kepada kami semua, sehingga pada hari ini Engkau masih memberikan kami rahmat kehidupan. Allah dan Bapa, kami berdoa mengucap syukur, khususnya kepada teman-teman kami, rekan-rekan kami, saudara-saudari kami, yang telah Engkau perkenankan sehingga mereka dapat lulus dalam tes CPNS maupun P3K, khususnya saudari kami yaitu Fride maupun teman-teman P3 kami lainnya, khususnya yang beragama Kristiani. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu bersama mereka saat mereka melalui tahap demi tahap. Cinta-Mu melampaui segala rasa takut. Kau berikan kepada mereka segala rahmat dan berkat yang mereka perjuangkan selama ini. Kami mohon kepadamu ya Bapa, agar dengan kehadiran mereka semakin memuliakan nama-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka dan kehidupan kami semua, satu keluarga di Kementerian Perindustrian. Kami mohon kiranya mereka selalu dalam berkat dan perlindungan-Mu. Pimpinlah hati dan tangan mereka di mana saja mereka berada, agar di dalam Dikau mereka selalu memulai dan menyelesaikan pekerjaan mereka dengan baik. Semoga segala kesulitan tidak melemahkan mereka, dan hasilnya pun tidak menyesatkan mereka. Semoga usaha mereka selalu menambah kemuliaan-Mu dan berguna bagi sesama. Semoga segala jeripaya akan mereka jumpai dalam pekerjaan ini, mereka persatukan dengan pengorbanan Yesus Kristus yang hidup bersama Engkau, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk rekan kami yang telah menikah Tuhan. Ada Angel dari Ilmate yang menikah dengan Jonathan pada Desember lalu, akhir Desember lalu. Begitu juga dengan rekan kami yang kami kasihi, Panal dari IKFT, dan menikah dengan Winda tanggal 16 Januari yang lalu Tuhan. Terima kasih untuk rekan-rekan kami yang sudah memasuki satu bahtera rumah tangga ini Tuhan. Kami percaya ketika Engkau boleh mempertemukan mereka dengan pasangan mereka masing-masing, Engkau akan proses mereka dalam satu chapter kehidupan yang baru. Berkati kedua rumah tangga ini Tuhan, rumah tangga Angel, serta suami, rumah tangga Panal bersih. Engkau yang berkati, Engkau yang telah memberkati mereka dalam pernikahan kudus. Kiranya dalam perjalanan hidup rumah tangga mereka, dalam setiap suka duka rumah tangga mereka boleh tetap bergantung dengan keturunan-keturunan yang berasal daripada Engkau, sehingga mereka menjadi orang tua yang memberkati, anak-anak yang boleh lahir di keluarga mereka juga boleh Engkau berkati. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang saat ini sedang menjalani studi. Ada Olive, ada Tiar, ada rekan kami yang juga sekolah di luar negeri Tuhan, ada Tere, kemudian ada rekan kami juga yang bersekolah di Amerika juga Tuhan. Mungkin pada masa-masa ini mereka menghadapi satu perjuangan, pergumulan hebat dalam studi mereka. Kami percaya ketika Engkau boleh memberikan perkenanan mereka masuk dalam satu studi S2 ini, Engkau juga yang bersama-sama dengan mereka sehingga mereka boleh menyelesaikan studi mereka dengan baik. Berkati keluarganya, atau mungkin ada keluarga yang mereka tinggalkan di Indonesia ini Tuhan. Kau berkati mereka, Kau jaga mereka, sehingga pada waktunya mereka boleh menyelesaikannya dengan baik dan memberikan kemuliaan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mungkin berdoa juga untuk bagi rekan-rekan kami yang kami tidak ketahui satu persatu bagaimana kondisi iman mereka pada saat ini.
Kami berdoa Tuhan jika ada rekan-rekan kami yang mengalami kondisi yang dalam lemah iman Tuhan, dalam kondisi pergumulan yang berat ataupun sakit penyakit yang kami tidak ketahui. Tuhan, kami berdoa, kami bersepakat, kiranya Engkau yang memberikan kekuatan bagi setiap mereka. Mereka boleh kembali datang kepada Engkau. Dan kami percaya hanya Engkau lah jawaban satu-satunya atas setiap permasalahan yang ada, setiap pergumulan yang ada. Kau lembutkan setiap hati mereka, apapun seberapa besar pergumulan mereka, seberapa berat pergumulan mereka, Engkau yang lembutkan hati mereka, sehingga mereka boleh kembali kepada Engkau. Biar pertolongan-Mu mengalir atas setiap mereka, damai sejahtera-Mu mengalir atas setiap mereka. Terima kasih Bapa, kiranya seluruh rekan-rekan yang ada di WhatsApp grup Binrokris Kementerian Perindustrian Engkau berkati Tuhan, dari sekian ratus partisipan yang ada di WhatsApp grup. Walaupun masih lebih banyak lagi orang yang mungkin tidak join di grup ini, kami berdoa Tuhan lewat doa pribadi kami, lewat doa kebersamaan kami pagi hari ini, Kau yang memberikan kekuatan, penghiburan bagi setiap rekan-rekan kami yang saat ini mungkin mengalami pergumulan-pergumulan berat. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Amin. Haleluya, segala hormat, puji dan sembah hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih hari yang indah ini, dengan pergumulan hidup kami yang berat, tetapi kami mengucap syukur. Tuhan meringankan semua karena Engkau yang menanggung beban berat bagi kami. Terima kasih Tuhan, hari ini nafas kehidupan telah Engkau berikan bagi kami. Engkau berikan damai sukacita surgawi. Engkau berikan supaya memimpin kami adalah Roh Kudus-Mu, sehingga iblis tidak menunggangi kami, membuat kami berantem, membuat kami sakit, membuat kami tidak karuan. Saat ini kami datang dan serahkan kehidupan kami. Hamba mau doakan satu persatu daripada kami. Tuhan, Engkau jamah Mbak Sirma dengan keluarganya. Engkau berkati dia dalam pekerjaan. Engkau berkati suami, berkati kedua anaknya. Engkau menuntun, menyertai dan menolong mereka. Banyak kesulitan, tetapi Tuhan Yesus jawaban bagi mereka. Hamba juga datang dan doakan Mbak Jelita. Tuhan jamah dan kuasai dia. Dengan kedua anaknya, Engkau menyertai dan memberkati pergumulan hidup yang berat. Tuhan Yesus berkati dan tolong kedua anaknya, Mbak Jelita, berikan mereka sehat. Berkati dan tuntun kehidupan Engkau sebagai suaminya. Engkau ambil alih setiap pergumulan hidup yang berat. Tuhan Yesus jawaban bagi mereka. Hamba datang dan hamba doakan buat Bu Serli. Tuhan jamah dan kuasai Bu Serli. Walaupun dia sendiri di Bantaeng, Tuhan jamah menyertai dan berkati dia. Berikan dia sehat, dia kuat, dan umur panjang. Engkau berkati, Engkau sebagai suaminya, Engkau berkati anak-anaknya, entah di Jakarta, entah di Sulawesi Selatan, atau dimanapun, jamah menyertai berkat. Taruh iman dan roh Tuhan menuntun mereka, sehingga langkah mereka ada dalam kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba datang dan hamba doakan Dodi Tuhan. Engkau menyertai dan menolong Dodi dalam kehidupan dia. Apapun pergumulan hidup dia, tentu jangan biarkan dia sendiri, tetapi Engkau di depan dia. Hamba tahu bahwa Tuhan akan menuntun, menyertai, Tuhan yang menunggangi dia dan Tuhan yang menolong dia, sehingga roh-roh lain Tuhan jauhkan dari dia, dan Tuhan menuntun setiap pergumulan hidup dia, sehingga dia berhasil. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Hamba doakan Ivon, Tuhan jamah dan menguasai Mbak Ivon. Engkau menuntun dia sebagai anak-Mu, dia nyatakan dengan puji-pujian rohani Tuhan, mungkin membangkitkan dia, tetapi membangkitkan sesama dia juga. Engkau berkati dan tuntun dia dalam masa depannya, dalam keluarganya. Berkati apapun yang dia hadapi dan tuntun dia. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berikan kami semua sehat. Hamba, suami dan anak-anak Engkau jamah, Engkau menuntun dan menyertai kami. Tadi ada Pak Mangala, Tuhan Engkau menyertai dan menolong dia. Mungkin dalam kesibukan dia. Waktu dia sudah kepepet, tetapi Tuhan menyertai dia bersama anak dan istrinya. Berkati mereka semua. Berikan kami semua sehat, kami memuji, memuliakan, dan meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan.
kami sebelumnya mau mendoakan buat Binrokris ini Tuhan, Pak Adi yang Engkau sudah memindahkan bahkan menaikkan dia menjadi staf ahli eselon 1. Tuhan jangan tinggalkan. Hamba kasih ucapan selamat, tetapi kata-kata dia dikatakan, tetap doakan saya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa anak-anak-Mu ini tidak ada perbedaan. Kami bukan karena darah, tetapi karena Tuhan Yesus mempersatukan kami. Kasih yang besar antara kami, hamba dan mereka semua, adik-adik semua, Tuhan jamah kuasai dan menyertai memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, hamba datang dan hamba doakan kiranya Engkau menuntun Pak Adi, sehingga walaupun dia sibuk tetapi nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan di Kementerian Perindustrian. Hamba juga datang dan doakan buat eselon 2 lain yang ada di sana. Mungkin Pak Sopar, Tuhan jamah dan berikan mereka untuk mau melayani. Pak Immanuel juga terima kasih dia ada di situ untuk melayani. Mungkin Pak Warsito sudah selesai tetapi dia masih terkait ke situ, Tuhan menyertai dan memberkati. Hamba doakan Bu Mary, Tuhan jamah dan kuasai dia, berkati dia dalam pelayanan di perindustrian Engkau berkati. Hamba doakan juga buat Binoni, Tuhan jamah dan kuasai, menyertai dan memberkati dia dalam sebagai direktur-direktur Engkau tuntun. Mas Eko juga Engkau jamah menyertai dan berkati. Hamba juga datang dan doakan Tuhan buat Pak Yan, buat eselon-eselon 3 atau yang setaranya, Tuhan jamah. Dimanapun anak-anak-Mu ada, berikan mereka menjadi terang-Mu. Dan terima kasih hamba mau mengucap syukur. Hamba doakan buat pensiunan Engkau jamah mereka satu persatu. Hidup di dalam umur-umur dengan berbagai masalah kesehatan. Hamba tahu bahwa semua itu Tuhan ajari untuk semua boleh menggunakan kuasa Tuhan untuk menolong. Dan pada saat tadi firman kebenaran-Mu mengatakan bahwa ada yang menunggangi. Hamba tahu bahwa saat-saat ini video di TikTok di mana dinyatakan bahwa seakan-akan Tuhan sudah mau datang ke dunia ini karena semua menyatakan kebesaran Tuhan, semua menyatakan pertolongan Tuhan, semua menyatakan bahwa Tuhan akan segera datang. Terima kasih sesuai dengan wahyu-Mu Tuhan. Engkau datang dan Engkau menolong. Kalau yang sakit hamba tahu bahwa iblis tidak akan memberikan manusia senang. Dia akan menunggangi dengan penyakit. Dia akan menunggangi dengan kemarahan. Dengan percecokan. Semua terjadi. Tetapi di dalam nama Yesus, jelikan mata kami untuk bisa melihat bahwa semua itu bukan pertentangan kami, tetapi iblis yang ada dalam diri kami. Dia mau merusak karena kami masih daging dan roh. Dan kami lupa bahwa roh kami tidak membesarkan roh kami, tetapi kami lebih melihat daging. Tuhan ampuni, jelikan mata hati kami, jelikan mata rohani kami, jelikan hati kami untuk bisa melihat dan bisa membilas sehingga kami tidak bias, selalu bias kami. Padahal ada roh dan daging, padahal ada Tuhan dan setan. Berikan kami supaya tetap menjaga hati kami, selalu ada Tuhan sehingga ada damai sejahtera. Jelikan mata kami pada saat ada masalah, musibah atau apapun, jelikan kami untuk bisa melihat iblis sehingga kami tidak bermasalah dengan teman kami, tetapi kami boleh menolak kuasa iblis yang menunggangi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, patahkan, hancurkan segala roh-roh jahat ini. Dalam hati kami mungkin ada iri hati, mungkin ada marah, mungkin ada hal-hal yang membuat kami untuk kami tidak mau, kami tinggi hati. Tuhan mau ampuni.
Dan kami mau keras kepala, Tuhan ampuni, cabut segala roh-roh iblis yang menunggangi kami. Dalam nama Yesus, keluar dari kami satu persatu. Dalam nama Yesus, Engkau lepaskan dari kami. Sehingga iblis tidak merusak hidup kami. Tetapi biarlah Tuhan sendiri ambil alih. Karena kami bernafas, karena Engkau berikan nafas. Berikan, kami memuliakan nama-Mu. Ampuni dan selamatkan kami beserta keluarga kami. Ampuni semua teman-teman kami di dalam Binro Kris ini, ampuni dan selamatkan kami semua. Terima kasih, berikan yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, cabut roh-roh iblis yang membawa penyakit, siapapun dia, baik pensiun, baik aktif, baik teman-teman lain, Tuhan di dalam nama Yesus Engkau cabut. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau cabut dan berikan kuasa Allah lebih besar di dalam diri kami. Karena kuasa yang besar adalah kuasa-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau memilah yang jahat dan yang baik. Ingatkan kami untuk tetap menjadi yang lebih baik dari saat hari ini Tuhan. Terima kasih atas kehidupan hari ini. Kami juga doakan buat bangsa dunia ini dengan segala pergumulan hidup. Tuhan, kami tahu bahwa semakin rumit kehidupan. Perang Tuhan, terima kasih tadi sudah didoakan. Ada gencatan senjata, kami mengucap syukur, berarti berkurang pertikaian yang ada. Tuhan sendiri mau menjamah hati semua manusia yang ada. Bahkan orang-orang yang tidak percaya. Tuhan, hamba minta, Tuhan ampuni mereka. Dan roh Tuhan bekerja sehingga mereka melihat bahwa jangan mereka melihat karena mereka menunggu terlalu lama jawaban. Tetapi mereka boleh melihat apa yang salah. Lepaskan dari kami. Karena firman kebenaran-Mu Engkau katakan. Minta maka akan diberi, cari maka akan mendapati, ketuk maka pintu akan dibukakan. Terima kasih firman-firman kebenaran-Mu, jaminan. Dan Engkau katakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan. Terima kasih Tuhan, apapun masalah hidup kami, Engkau di depan kami. Hamba doakan teman-teman yang lain yang biasa ikut Zoom. Tuhan jamah mereka dalam kondisi apapun, jamah, selamatkan, berkati dan tuntun semua. Inilah kami, bentuklah kami, tuntun dan sertai hidup kami. Kami tidak bisa dapat berjalan sendiri. Hamba doakan juga cuaca. Tuhan, cuaca dengan segala penyakit yang beredar, tutup bungkus kami. Berikan kami baju daripada-Mu pada saat kami pakai, kami aman berlindung. Di dalam nama Yesus, tutup bungkus kami semua. Anak-anak kami, suami kami semua Tuhan berkati berkat berkelimpahan. Di dalam nama Yesus, apapun permasalahan Tuhan ambil alih dan Tuhan bereskan semua. Sehingga kami boleh bernapas lega dan kami bisa berkata, puji Tuhan, semua hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih atas hidup hari ini. Kami mengucap syukur firman kebenaran-Mu membukakan rahasia kerajaan Allah. Kami mengikut-Mu dan kami selamat. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami mengucap syukur. Semua pertikaian, semua masalah Tuhan ambil alih. Anak-anak-Mu Engkau tuntun. Bahkan yang tidak peduli sama Engkau Tuhan, jamah mereka, selamatkan. Sehingga kerajaan surga semua mendapatkan keselamatan yang sudah Engkau datang. Karena Engkau katakan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau juga datang untuk menyelamatkan umat manusia. Hamba doakan janda, balu, yatim, piatu, fakir, miskin. Orang-orang susah, orang miskin. Mereka tidak makan, tidak minum, tidak punya rumah. Tuhan pelihara mereka. Karena burung saja Engkau pelihara, perhatikan dan tolong. Kalau kami makan, kami mengucap syukur. Tetapi yang tidak makan, Engkau perhatikan dan tolong mereka. Orang-orang yang sekarat Tuhan, Engkau nyatakan Engkau ada bagi mereka. Hamba tahu mujizat terjadi di mana-mana. Terima kasih Tuhan.
Segala masalah yang kompleks, tetapi Tuhan kami punya kuasa yang lebih besar dari semua. Kami serahkan kehidupan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Allahku, terpujilah Yesusku, terpujilah Roh Kudus. Segala hormat, puji, dan sembah kami naikkan hanya bagi-Mu. Kita sama-sama doa Bapa kami ya. Bapa kami di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang karena Tuhanlah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan, terima kasih. Boleh kita nyalakan kamera bersama, Bapak Ibu. Kita ya. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Ya Mas Nadi, makasih Kak Jelita, Mbak Ipon. Boleh kita nyalakan kamera untuk kita foto bersama. Kak Jelita, Mbak Ivon, oke, puji Tuhan. Oke, Mbak Kak Jelita nggak kelihatan mukanya nih. Nah, oke. Oke, sebentar saya kasih aba-aba ya. 1, 2, 3.